Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 4. Kiamo Caili tersenyum. Hai Hik, begitukah? Kalau begitu, baiklah, kalian melayani aku sampai mampus. Dia lalu membungkuk dan menarik lengan seorang di antara mereka, kemudian menggunakan kuku jari kelingking kiri menggurat beberapa tempat di punggung dan tengkuk pria ini. Orang itu menggigit bibir menahan sakit, akan tetapi karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, dia tidak dapat melawan pengaruh hebat yang menggetarkan tubuhnya melalui luka-luka goresan kuku beracun dari kelingking itu. Mukanya menjadi merah, juga matanya menjadi merah dan napasnya terengah-engah. 3 orang pendekar yang lain memandang penuh kekhawatiran dan kengerian. Tiba-tiba wanita itu terkekeh, menggunakan tangan membebaskan totokan sehingga orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya dan terjadilah hal yang membuat 3 orang pendekar yang masih rebah lumpuh itu terbelalak penuh kengerian. Mereka melihat sute mereka itu seperti seorang gila menerkam dan mendekap tubuh wanita itu penuh gairah nafsu. Dengan mata terbelalak mereka melihat betapa wanita itu menyambutnya dengan kedua lengan terbuka, bergulingan di atas rumput dan tampak betapa wanita itu membiarkan dirinya diciumi, kemudian mengalihkan mulutnya yang lebar ke leher sute mereka. Mereka bertiga terpaksa memejamkan mata agar tidak usah menyaksikan peristiwa yang memalukan dan terkutuk itu. Mereka mengerti bahwa sute mereka melakukan hal terkutuk itu karena terpengaruh oleh racun yang diguratkan oleh kuku jari kelingking si iblis betina, dan mereka tahu pula bahwa sute mereka yang diamuk pengaruh jahanam itu tidak tahu bahwa darahnya dihisap oleh wanita itu yang seperti telah dilakukan pada orang pertama tadi kini juga menghisap darahnya sepuas hatinya. Dapat diduga lebih dahulu bahwa 3 orang yang lain juga mengalami siksaan yang sama tanpa dapat berdaya apa-apa tanpa dapat melawan. Hal ini dilakukan berturut-turut oleh Kiamo Caili dan 3 hari 3 malam kemudian, dia meninggalkan tempat itu sambil menjilat-jilat bibirnya penuh kepuasan. Setelah dia melempar kerling ke arah 5 tubuh telanjang yang sudah menjadi mayat semua itu, bergegas dia pergi mendaki Jeng Hoasan untuk mencari sintong yang amat diinginkan. 5 orang Keisan Mohan itu mengalami kematian yang amat mengerikan. Tubuh mereka kehabisan darah, kulit mengeriput. Mereka seperti 5 ekor lalat yang terjebak ke sarang laba-laba dan setelah semua darah mereka disedot habis oleh laba-laba, mayat mereka yang sudah kering dan habis sarinya itu dilemparkan begitu saja. Kwa Sin Liong, atau yang lebih terkenal dengan nama panggilan Sintong, pada pagi hari itu seperti biasa setelah mandi cahaya matahari, lalu menjemur obat-obatan dan tidak lama kemudian berturut-turut datanglah orang-orang dusun yang membutuhkan bahan obat untuk bermacam penyakit yang mereka derita. Sintong mendengarkan dengan sabar keluhan dan keterangan mereka tentang sakit yang mereka derita, menyiapkan obat-obat untuk mereka semua dengan hati penuh belas kasihan. Semua ada 11 orang dusun, tua muda laki perempuan yang memandang kepada bocah itu dengan sinar mata penuh kagum dan pemujaan. Baru bertemu dan memandang wajah Sintong itu saja, mereka sudah merasa banyak berkurang penderitaan sakit mereka. Seolah-olah ada wibawa yang keluar dari wajah bocah penuh kasih sayang itu yang meringankan rasa sakit yang mereka derita. Tentu saja hal ini sebenarnya terjadi karena kepercayaan mereka yang penuh bahwa bocah itu akan dapat menyembuhkan penyakit mereka, sehingga keyakinan ini sendiri sudah merupakan obat yang manjur. Dan bocah ajaib itu memang bukanlah seorang dukun yang menggunakan kemujizatan dan sulap atau sihir untuk mengobati orang, melainkan berdasarkan ilmu pengobatan yang wajar. Dia memilih buah, daun, bunga atau akar obat yang memang tepat mengandung khasiat atau daya penyembuh terhadap penyakit-penyakit tertentu itu. Tiba-tiba terdengar nyanyian yang makin lama makin jelas terdengar oleh mereka semua. Juga In Liong, bocah ajaib itu, berhenti sebentar mengumpulkan dan memilih obat yang akan dibagikan karena mendengar suara nyanyian yang aneh itu. Akan tetapi begitu kata-kata nyanyian itu dimengertinya, dia mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepala. Kalau hidup hanya untuk mengejar kesenangan, apapun juga tentu tidak akan dipantangnya untuk dilakukan demi mencapai kesenangan, kata Sin Liong. Huhaha, benar sekali, Sintong. Untuk mencapai kesenangan harus berani melakukan apapun juga, termasuk membunuh para tamu-tamu yang tiada harganya ini. Terdengar jawaban dan tahu-tahu di situ telah berdiri Pajiu Kaiong. Sebagai lanjutan kata-katanya, tongkatnya ditekankan kepada tanah di depan kaki lalu 5 kali ujung tongkat itu bergerak menerbangkan tanah dan kerikil ke depan. Tampak sinar hitam berkelebat menyambar 5 kali, disusul jerit-jerit kesakitan dan robohlah berturut-turut 5 orang dusun yang berada di depan Sin Liong, roboh dan berkelojotan kemudian tewas seketika karena tanah dan kerikil itu masuk ke dalam kepala mereka. Hai, kepandaian seperti itu saja dipamerkan di depan Sintong, lihat ini. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Kiamo Caili. Dia menudingkan payung hitamnya yang tertutup itu ke arah para penghuni dusun yang berwajah pucat dan dengan mata terbelalak memandang 5 orang teman mereka yang telah tewas. Cuat.
Dari ujung payung itu meluncur sinar-sinar hitam dan berturut-turut, 6 orang dusun yang masih hidup menjerit dan roboh tak bergerak lagi, leher mereka ditembusi jarum-jarum hitam yang meluncur keluar dari ujung payung itu. Sejenak Sin Leong terbelalak memandang kepada kedua orang itu yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia memandang ke bawah, ke arah tubuh 11 orang dusun yang telah menjadi mayat. Mukanya menjadi merah, air matanya berderai dan dengan suara nyaring dia berkata sambil menudingkan telunjuknya bergantian kepada Pajiu Kaiong dan Kia Mo Chai, kalian ini manusia atau iblis? Kalian berdua amat kejam, perbuatan kalian amat terkutuk. Membunuh orang-orang tak berdosa seolah kalian pandai menghidupkan orang. Bocah itu memandang kepada 11 mayat dan sesenggukan menangis. Hai Hik, Sintong yang baik, apakah kau takut kubunuh? Jangan khawatir, aku datang bukan untuk membunuhmu, kata Kia Mo Chai Li, agak kecewa melihat betapa bocah ajaib itu menangis dan membayangkannya ketakutan. Sin Leong mengangkat muka memandang wanita itu, biarpun air matanya masih berderai turun namun pandang matanya sama sekali tidak membayangkan ketakutan, kau mau bunuh aku atau tidak, terserah. Aku tidak takut? Hahaha. Benar hebat. Sintong, kalau kau tidak takut kenapa menangis? Pajiu Kaiong menegur. Apa kau menangisi kematian orang-orang tak berharga itu? Kia Mo Chai Li menyambung. Mereka sudah mati mengapa ditangisi? Aku menangis menyaksikan kekejaman yang kalian lakukan, aku menangis karena melihat kesesatan dan kekejaman kalian. Dua orang tokoh sesat itu terbelalak heran saling pandang kemudian mereka teringat kembali akan niat mereka terhadap anak ajaib ini, maka keduanya seperti dikomando saja lalu tertawa, dan keduanya dengan kecepatan kilat menyerbu ke depan hendak menubruk Sin Leong yang berdiri tegak dan memandang dengan sinar mata sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Des. Karena gerakan mereka berbarengan, disertai rasa khawatir kalau-kalau keduluan oleh orang lain, maka melihat Pajiu Kaiong sudah lebih dekat dengan Sintong, Kia Mo Chai Li lalu merubah gerakannya, tidak hendak menangkap Sintong karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah Pajiu Kaiong. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat Pajiu Kaiong terkejut ketika ada angin panas menyambar, maka dia cepat menunda niatnya menangkap Sintong dan bergerak menangkis. Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan dan Pajiu Kaiong yang lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa, hahaha, lama tidak jumpa, Kia Mo Chai Li menjadi makin gagah saja. Pajiu Kaiong, selama ada aku di sini, jangan harap kau akan dapat merampas Sintong dari tanganku. Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. Aha, Kia Mo Chai Li, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku. Hai Hik, ilmu Hiachiang Hoatsut, bukan? Kau sudah cukup tangguh, Kaiong, dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak dan sumsumnya. Jangan Sintong. Kau mau menang sendiri. Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki Sintong? Dia masih terlalu muda, Chai Li, tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan? Cukup. Kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian. Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari rawa bangkai. Lioxi, si wanita pandai berpayung pedang dari rawa bangkai sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya, maka sambil berteriak keras dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Trak! Pajiu Kaiong sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang dan Pajiu Kaiong cepat meloncat ke depan, tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Trak! Trak! Dua kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan mereka, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam karena berturut-turut di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu, tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah Pajiu Kaiong dan Kia Mo Chai Li dengan bermacam sikap. Ketika dua orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia Kang Ou yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, ketika melihat dua orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya, Sin Leong menjadi makin berduka.
Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketentraman dan kedamaian, yang membuat dia hampir melupakan kekejaman-kekejaman manusia ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya, kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi di mana 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh 2 orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca, hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu, dia pun tidak membuat reaksi apa-apa kecuali memandang dengan penuh perhatian namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka merah seperti tokoh Kuan Kong dalam cerita Semkok, kelihatan gagah sekali, di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang, matanya lebar alisnya tebal dan suaranya nyaring ketika dia tertawa, hahaha, kiranya bukan hanya orang gagah saja yang tertarik kepada Sintong, juga iblis-iblis berdatangan sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Kiamo Chaili dan Pajiu Kaiyong ini, dia memandang 2 orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan, namanya sendiri adalah Siang Koan Hou, akan tetapi dia lebih terkenal dengan sebutan Titok, racun bumi, karena selain merupakan seorang ahli racun yang sukar dicari tandingannya, juga dia amat ganas menghadapi lawan tidak mengenal ampun dan selain itu, juga dia amat jujur dan belak-belakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali, dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan adalah ilmu pukulannya yang disebut Pek Lui Kun, ilmu silat tangan kilat, dan ilmu pedangnya Bantok Siang Kiam, sepasang pedang selaksa racun. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga seperti kemunculannya sekarang ini di hutan 1000 bunga. Bekas uteku yang tetap goblok, kata orang kedua. Masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki 2 iblis ini? Jembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Sintong untuk menyempurnakan ilmu iblisnya Hiat Chiang Hoatsut. Sedangkan iblis betina genit ini apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Sintong? Hayo kalian menyangkal, hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Titok, bahkan menyebut Titok sebagai bekas sutenya karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan, di ketiaknya terselip sebatang tongkat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet tidak mau diam, bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya, matanya liar memandang ke kanan kiri. Inilah dia tokoh hebat yang berjuluk Tiantok, racun langit, bekas suheng Titok yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Kau Chi Tian atau Chi Tian Taiseng. Si Raja Monyet itu, yaitu sebatang tongkat yang dia beri nama Kim Kau Pang seperti tongkat si Raja Monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama Sin Kau Kun, ilmu silat monyet sakti. Seperti juga Tatok, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan tidak ada yang tahu lagi nama aslinya, yaitu Gong Sek Bin. Setelah ada aku di sini jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri, kata orang ketiga, suaranya kasar dan keras, pandang matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Chiang Ham julukannya Tian Hiteit, sedunia nomor 1. Usianya kurang lebih 50 tahun, dan dia adalah ketua dari perkumpulan Kang Jiupang, perkumpulan lengan baja, yang didirikannya di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan, sikapnya halus, usianya 50 tahun tapi masih tampak tampan, tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang maupit alat tulis pena panjang. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini, tidak sangka bertemu dengan 2 orang tokoh terkenal seperti Jiwi, Anda berdua, Pajiu Kaiyong dan Kiamo Chaili, terutama sekali kepada Chaili, terimalah hormatku. Pajiu Kaiyong sudah segera dapat mengenal siapa orang ini, akan tetapi Kiamo Chaili tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari 3 orang pertama, merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali dia bertanya, harap maafkan, akan tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian bun dan bu, sastra dan silat, yang tinggi ini? Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, saya yang rendah dinamakan orang Gin Xiao Xiu Cai, pelajar bersuling perak, seorang yang suka bersunyi di Bengsan. Kiamo Chaili kembali menjura, tersenyum dan berkata, sudah lama sekali saya telah mendengar nama besar Chin Xiao Xiu Cai, sebagai seorang ahli silat tinggi,
Terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir dan sudah lama pula mendengar akan keindahan tamasya alam di Bengsan. Mudah-mudahan saja saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Bengsan yang indah, menjadi tamu Gin Xiao Xiu Cai yang ramah dan sopan, tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada 3 orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang kelima dari rombongan itu adalah seorang Tosu berusia 60 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat, tangan kiri memegang sebuah hutim, kebutan pendeta, dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang mengipasi lehernya seolah-olah dia kepanasan, padahal hawa di hutan 1000 bunga itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan sajak dalam kitab Tu Tek Heng, kitab utama dari kaum Tosu, pemeluk agama Tu. Amat sempurna, namun tampak tak sempurna, tampak tidak lengkap, sungguh pun kegunaannya tiada kurang terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah, tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan yang paling lurus, kelihatan bengkok, yang paling cerdas, kelihatan bodoh, yang paling fasih, kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas, sang budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Wahaha! Anda tentulah Lamhai Sengjin, manusia sakti Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak Tu Tek Heng agaknya telah menjadi semakem cap Anda, hahaha, kata Pat Jiu Kayong sambil tertawa mengejek. Tosu itu berkata, Sian Cai. Pat Jiu Kayong bermata tajam, dapat mengenal seorang Tosu miskin dan bodoh. Ah, jangan merendah, Topiang, kata Kiamo Cai Li, siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian Tosu dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana dan menjadi majikan dari Pulau Kura-Kura. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Sian Cai. Pujian kosong. Tosu itu berkata dan mukanya menjadi merah. Titok Siang Koan Hou mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Apa-apaan semua kepura-puraan yang menjemukan ini? Pat Jiu Kayong dan Kiamo Cai Li, ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Sintong dan tentu 11 orang dusun ini kalian berdua yang membunuhnya. Titok, urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Pat Jiu Kayong menjawab dengan senyum dan suara halus seperti kebiasaannya namun jelas bahwa dia merasa tak senang. Bukan urusanku, memang. Akan tetapi ketahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Sintong menjadi muridnya. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Sintong untuk menjadi murid kami atau seorang di antara kami. Sedangkan kalian berdua, mempunyai niat buruk, kata pula Tetok yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa tedeng aling-aling lagi melalui suaranya yang nyaring. Titok, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing memperebutkan Sintong, adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertuju masing-masing hendak memiliki Sintong, untuk kepentingan pribadi masing-masing tentu saja sekarang bagaimana baiknya. Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia Kang Ou hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok kami berdua? Aku, Kiamo Cai Li sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima, akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Gin Xiao Xiu Cai, tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan, kata Kiamo Cai Li yang cerdik. Perempuan sombong kau, Kiamo Cai Li. Titok membentak marah dan melangkah maju. Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Titok, buktikan omonganmu. Kiamo Cai Li membentak dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu. Apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Sintong? Kami pun tidak mau ketinggalan, kata Pat Jiu Kayong mencela. Benar sekali. Perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh 2 orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Sintong. Tian Tete Chiang Ha membentak menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Sian Cai, Sian Cai. Lamhai Sengjin melangkah maju, menggoyang kebutannya. Harap Cui, Anda sekalian, suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau saling serang. Semua harus diatur seadilnya dan sebaiknya. Kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Sintong. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Sintong sendiri. Maka marilah kita berjanji. Kita bertanya kepada Sintong, kepada siapa ia hendak ikut dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri, bagaimana? Tidak buruk keputusan itu. Aku setuju, kata Tatok. Aku pun setuju, kata Tiantok dan yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini, kemudian melanjutkan dengan kata-kata sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Sintong.
Tentu saja harus jujur, tidak membohongi Sintong akan maksud hati sebenarnya. Misalnya yang mau mengambil murid, yang hendak menghisap darahnya atau hendak memperkosa dan menghisap sari kejantanannya juga harus berterus terang. Tentu saja dua orang tokoh golongan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Tiantok yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu? Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, akan tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya? Kiamo Caili mengejek Tiantok. Kau. Majulah, rasakan kinkau pangpusakaku ini. Boleh. Siapa takut? Wanita itu balas membentak. Xian Cai. Lam Hai Senjin mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju, nah marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Sintong. 7 orang itu lalu menghampiri Sintong yang masih duduk bersila seperti sebuah arca, hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Sintong yang baik. Lihatlah, kau satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak, kau mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mari hidup sebagai seorang pangeran di istanaku, di rawa bangkai, dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Sintong, anakku. Sin Leong mengangkat muka memandang sejenak wajah wanita itu, kemudian dia menunduk dan tidak menjawab, juga tidak bergerak, hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu, apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa. Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Sintong, aku adalah ketua dari Pajiu Kaipang di Pegunungan Hongsan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah bersamaku, Sintong, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah dengan aku, dan Pak Jiu Kaiong akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sintong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik, Sintong, dengarlah aku. Aku adalah Gin Xiao Xiu Cai, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi pertapa di Bengsan. Selama hidupku aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan selama puluhan tahun aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Sintong. Hahaha, kau turut aku saja, Sintong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya, kau menjadi muridku dan kau takkan kecewa menjadi murid Tito. Pilihlah aku menjadi gurumu, Sintong. Tidak, aku saja. Aku Bong Sekbin, namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun dan sekarang kukatakan di depanmu, tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Citian Taiseng, akulah yang mewarisi ilmu Kim Kaupang. Kau jadilah murid Tiantok dan kelak kau akan merajai dunia Kang Ou, Sintong. Lebih baik menjadi muridku. Aku Tian Hitei Chiang Ham, di kolong dunia nomor 1 dan ketua dari Kan Jiupang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Xian Cai, Xian Cai. Kau dengarlah mereka semua itu, Sintong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi, tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi Pinto, aku ingin sekali mengambil murid kepadamu, hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu, siapa tahu, kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Locu sendiri, dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Lam Hai Senjin, Sintong. Bersambung ke bab 5.